Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Andre Polim Pratama, Prodi Perbankan Syariah. Akan membahas tentang mata kuliah yang bernama Akuntansi Syariah, di mana di sini yang saya ambil materinya yaitu tentang jurnal khusus. Jurnal khusus dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua perbedaan, yang ketiga manfaat, yang keempat yaitu jenis. Baiklah, di sini kita bahas dari pengertian. A. Pengertian. Pengertian jurnal khusus yaitu sebuah jurnal yang lazimnya digunakan dalam pencatatan bukti transaksi keuangan yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi yang serumpun atau sejenis. Misalnya bukti transaksi faktur penjualan. Bukti faktur penjualan sebagai bukti telah terjadinya transaksi penjualan dengan kredit akan dicatat ke dalam jurnal khusus penjualan. Akibat terjadinya transaksi pembelian secara kredit, maka akan menimbulkan bukti transaksi faktur pembelian. Dan bukti ini akan dicatat dalam jurnal khusus pembelian. Jadi, jurnal khusus hanya mencatat bukti transaksi yang sejenis saja. Dengan demikian, jurnal penjualan akan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit saja. Begitu juga dengan jurnal pembelian. B. Perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bentuk. Di jurnal umum, bentuknya terdiri dari 2 lajur, sedangkan di jurnal khusus terdiri dari banyak lajur. Yang kedua, pemindahan bukuan ke buku besar. Di jurnal umum dilakukan setiap terjadi transaksi, sedangkan di buku besar di jurnal khusus dilakukan secara kolektif dan berkala. 3. Pencatatan. Pencatatan di jurnal umum, semua jenis transaksi harus dicatat dan secara kronologis. Sedangkan di jurnal khusus hanya mencatat transaksi-transaksi yang sejenis dan sering terjadi saja. 4. Pelaku. Pelaku di jurnal umum dapat dilakukan oleh 1 orang, sedangkan di jurnal khusus dapat dilakukan oleh beberapa orang. 5. Penggunaan jurnal umum. Penggunaan jurnal umum hanya dapat pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang kecil yang transaksinya sedikit. Sedangkan penggunaan jurnal khusus hanya pada perusahaan besar dan perusahaan dagang besar yang transaksinya banyak. C. Manfaat jurnal khusus. Manfaat jurnal khusus dibagi menjadi 3. Yang pertama, memungkinkan pembagian pekerjaan. Jurnal umum yang mencatat semua transaksi pada satu jurnal sulit membagi pekerjaan secara baik. Lain halnya dengan jurnal khusus, pembagian pekerjaan ini bisa dilakukan dengan baik karena terdapat beberapa jurnal sesuai dengan jenis transaksinya. 2. Memudahkan posting ke akun besar. Salah satu tujuan penyelenggaraan jurnal khusus yaitu supaya lebih mudah atau lebih praktis melakukan posting ke buku besar. 3. Memungkinkan pengendalian internal yang lebih baik. Pengendalian internal akan lebih baik jika hanya 1 orang petugas yang menangani 1 atau 2 jurnal khusus, bandingkan dengan 1 orang yang menangani semua jurnal. D. Jenis jurnal khusus. Jenis jurnal khusus dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu jurnal khusus pembelian, yaitu buku harian khusus untuk mencatat sebuah transaksi pembelian barang dagangan dan barang lainnya yang dilakukan secara kredit. Fungsinya yaitu untuk mencatat sebuah transaksi pembelian barang yang dilakukan dengan pembayaran kredit. 2. Jurnal khusus penjualan, yaitu buku harian khusus untuk mencatat sebuah transaksi penjualan barang secara kredit, yang berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan barang, dagangan, atau jasa yang dilakukan dengan pembayaran kredit. Yang ketiga, jurnal khusus penerimaan kas, yaitu buku harian khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan tunai, baik berupa cek ataupun khas. Fungsinya yaitu berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas seperti penerimaan piutang, penerimaan uang dari penjualan tunai dan lain-lain. Yang keempat yaitu jurnal khusus pengeluaran kas, yaitu buku harian khusus untuk mencatat semua transaksi pembayaran tunai, baik cek ataupun khas. Jurnal ini sering disebut dengan buku besar, buku kas keluar.
Fungsinya itu berfungsi untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas, misalnya pembayaran hutang dan pembayaran beban-beban dan lain-lain. Yang terakhir yaitu jurnal khusus memorial. Jurnal memorial atau yang disebut juga jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat buku transaksi yang ditimbulkan oleh beberapa transaksi yang tidak dapat dikelompokkan dalam jurnal khusus penjualan. Hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.